Ayo, coba on cam dong. Jangan Putri aja dong. Yang lain mana ini? Jangan-jangan saya zoom sendirian. Belum pernah, Bu. Oke. Balance scorecard ini, eh, kira-kira teman-teman tahu nggak? Misalnya kinerja kita di suatu perusahaan itu diukur dengan apa? Ada yang bisa ngasih opini? Apa ukuran dari suatu kinerja kita di perusahaan? Ayo, apapun boleh mau kalian bilang, duit Bu atau apa? Apa kira-kira? Output, evaluasi jam kerja, oke. Tapi yang paling sering diharapkan seseorang ketika dia bekerja apa? Gaji ya. Jadi pasti pendapatan ya. Orang pasti bekerja itu untuk mendapatkan pendapatan. Jadi ketika kita mengukur suatu kinerja itu pasti yang pertama kali ada di dalam pikiran kita itu gaji atau pendapatan. Nah, balance scorecard ini apa? Balance scorecard ini merupakan alat dari manajemen strategis untuk mengukur kinerja organisasi tidak hanya dari keuangan. Jadi tidak hanya dari perspektif uang, penghasilan, gaji, pendapatan, dan profit, tapi juga dari perspektif non keuangan. Balance scorecard ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton di awal tahun 1990-an. Nah, apa maksudnya balance? Balance itu maksudnya seimbang. Jadi terjadi keseimbangan di antara empat perspektif di dalam BSC itu sendiri. Nah, tadi kan saya bilang bahwa BSC itu tidak hanya ada perspektif keuangan, tapi juga ada perspektif yang lain. Apa itu perspektif yang lain? Yang kedua ada perspektif pelanggan, karena bagaimana kita mendapatkan profit atau keuntungan pastinya dengan customer atau pelanggan. Kemudian yang ketiga ada proses bisnis internal. Jadi untuk mendapatkan pelanggan pasti kita harus memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana agar apa yang kita produksi itu terus berkembang dan terus bertumbuh agar perusahaan tetap sustain gitu ya. Jadi empat perspektif ini yang akan kita bahas lebih lanjut yang merupakan unsur-unsur yang ada di dalam balance scorecard. Kemudian kalau scorecard sendiri kalian tahu ya scorecard seperti transkrip, raport itu merupakan kartu yang mencatat hasil performa dari suatu organisasi untuk perencanaan ke depannya bagaimana, apakah ada perbaikan, evaluasi, ataupun monitoring. Jadi dari BSC ini sendiri yang perlu kalian ingat adalah bahwa dia memiliki tadi empat perspektif dan dia akan dicatat dalam sebuah skor. Makanya namanya balance scorecard. Nah, fungsi dari BSC sendiri apa? Ya, pertama dia sebagai alat kendali dari manajemen. Jadi bisa mengendalikan bahwa perusahaan ini jalan dengan baik atau jalan dengan performa yang buruk. Kemudian dia akan ubah bagaimana visi dan misi itu atau suatu strategi itu akan menjadi suatu cara yang terukur dan dapat tercapai. Juga balance scorecard ini bisa meningkatkan komunikasi yang berkelanjutan dan yang pastinya dia mengukur kinerja secara holistik, jadi tidak hanya dari keuangan, namun juga dari perspektif non keuangan gitu. Kemudian juga BSC ini sendiri mampu membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan seperti perkiraan promosi karyawan, demosi hingga mutasi. Yang terakhir dia akan mendukung perbaikan secara berkelanjutan karena adanya evaluasi dan monitoring. Nah, BSC ini gambarnya seperti ini ya. Nanti kalian bakal akan sering melihat gambar ini. Ini merupakan bentuk balance scorecard secara teoritis. Nah, dia memiliki unsur-unsur antara lain pertama harus punya visi dan misi dari suatu perusahaan tersebut. Jadi BSC ini dimulai atau start dari visi dan misi dari suatu perusahaan. Apa tujuan yang ingin dicapainya? Apa keinginan perusahaan tersebut di masa mendatang? Nah, kemudian akan di breakdown menjadi empat perspektif tadi, yaitu keuangan, customer atau pelanggan, internal business process, dan learning and growth, yang merupakan proses yang terus berputar dan berhubungan satu sama lain. Nah, dalam bagian-bagian unsurnya ini, di dalam bagian financial, customer, learning and growth, kemudian internal business process, itu memiliki, kalau di dalam kotak kalian lihat ada ukurannya. Jadi ada objektifnya apa, tujuannya apa, measure-nya apa, bagaimana tujuan itu diukur, kemudian targetnya bagaimana, dan inisiatifnya apa yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan tadi, untuk mendapatkan ukuran yang
performa yang baik. Jadi itu disingkatnya nanti OMT ya, nanti akan kita lebih sering membahasnya. Jadi setiap unsur BSC, baik keuangan, pelanggan, internal business process, dan learning and growth itu memiliki OMT-nya tersendiri. Jadi memiliki objektif, measure, target, dan inisiatifnya. Kemudian yang ada di dalam BSC itu satu lagi yang paling penting adalah KPI. Kemarin udah skill lab ya, skill lab perhitungan KPI. Nah, KPI itu merupakan bagian dari BSC. Jadi kalau BSC-nya itu mudahnya kita bilang rapotnya gitulah ya, kartu untuk mengukurnya, scorecard-nya. Nah, KPI itu merupakan ukuran-ukuran yang harus dinilai. Jadi kalau kalian upamakan BSC itu transkrip nilai kalian atau misalnya rapot kalian waktu kalian SMA, KPI itu mata kuliah yang dinilai gitu. Jadi ada metrik-metrik yang diukur, berapa nilainya dari masing-masing bagian. Mudahnya seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke KPI. Jadi KPI itu merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Mudahnya tadi ya yang saya contohin tadi. Kalau BSC itu scorecard-nya, kerangka kerjanya, yaitu terdiri dari keuangan, customer, internal business process, dan learning and growth. Nah, KPI ini apa-apa aja yang harus diukur dari tiap parameter itu. Jadi, untuk mengukur keuangan ini kita harus tahu apa aja dari organisasi itu yang harus dicapai. Itu gampangnya KPI-nya ya. Nah, KPI yang baik itu KPI yang smart atau spesifik. Spesifik maksudnya rinci, apa-apa aja yang mau dicapai dari perusahaan tersebut. Kemudian harus measurable atau dapat diukur. Jadi tidak ngawang-ngawang ya. Dia dapat diukur dan dapat dievaluasi, kemudian attainable. Attainable itu maksudnya dapat dicapai. Jadi tidak terlalu muluk-muluk gitu. Kemudian relevan, relevan pastinya sesuai dengan tujuan dan visi misi strategis perusahaan. Kemudian paling penting time bound. Jadi ada waktu khusus untuk mencapai semuanya. Jadi ada rentang waktunya. Jadi misal ingin mencapai dalam sebulan atau ingin mencapai ini semua dalam satu semester atau dalam satu tahun. Jadi tidak dibiarkan tujuan itu tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya akhir yang tidak jelas gitu ya. Ada time bound-nya. Kemudian akan kita breakdown ya masing-masing dari unsur KPI tadi. Yang pertama tadi ada keuangan, customer, kemudian internal business process, dan learning and growth. Nah, yang pertama perspektif keuangan ini yang paling gampang ya. Pasti semua orang tahu perusahaan itu berdiri untuk mendapatkan profit, untuk mendapatkan keuntungan, untuk menciptakan nilai, untuk bisa membayar gaji karyawan, untuk bisa memproduksi barang, bisa menjual barang. Mau itu di rumah sakit, mau itu di apotek, mau itu di industri farmasi, pasti semuanya ingin mendapatkan profit ya. Jadi finansial pastinya dia akan mengukur kinerja organisasi dalam hal keuangan. Tujuannya sudah pasti untuk mendapatkan profitabilitas atau keuntungan, menciptakan nilai. Nilainya bagi siapa? Bagi pemilik perusahaan, pemangku kepentingan, pemilik saham, bagi stakeholders tertinggi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, metrik atau yang kita ukur dari unsur keuangan ini adalah yang pertama pasti laba bersih. Ini sebenarnya materi-materi manajemen keuangan ya, tapi saya ajarkan basicnya aja agar kalian tahu, karena nanti ketika kalian menjadi manajerial di apotik, ataupun di rumah sakit, atau di industri farmasi ya, harus tahu apa aja KPI keuangan yang harus dicapai agar perusahaan itu bertumbuh secara sehat. Nah, yang pertama pastinya laba bersih. Laba bersih itu penghasilan yang didapat dikurangi dengan semua biaya-biaya yang ada. Kemudian ada istilah namanya Return of Investment atau ROI ya, pengembalian investasi. Kemudian ada Gross Profit Margin atau bahasa awamnya laba kotor. Pertumbuhan pendapatan, income growth, kemudian ada rasio dari likuiditas dan arus kas operasional. Nah, ini semua merupakan KPI dari unsur keuangan yang harus diukur dan dimasukkan ke dalam BSC atau Balance Scorecard. Jadi saya breakdown lagi ya, kalau NPM itu net profit margin atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap pendapatan profitabilitas perusahaan. Jadi kalau laba bersih bedanya sama laba kotor itu laba bersih itu sudah dikurangi dari semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, termasuk upah karyawan juga sudah dikurangi. Jadi benar-benar keuntungan bersih yang didapat dari proses produksi sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada ROI, ini juga istilah umum di bidang keuangan ya, atau artinya Return of Investment. Ini merupakan
ukuran dari suatu investasi itu untuk kembali lagi atau kalian gampangnya bilangnya balik modal gitu lah ya. Jadi ukuran suatu investasi itu akan mencapai break even point-nya atau titik impasnya dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi akan mengukur efektivitas dari proyek yang ada atau investasi yang kalian lakukan ini berhasil atau gagal gitu ya. Nah, kemudian laba kotor itu mirip seperti NPM, jadi gross profit margin itu merupakan penghasilan dari setiap produksi yang belum dikurangi biaya-biaya lainnya. Biasanya ini untuk menentukan harga jual produk sama memastikan apakah produksi yang berjalan itu efisien atau tidak begitu. Nah, jadi tadi udah saya bilang ya, udah saya jelaskan bahwa balance scorecard itu memiliki 4 unsur dan tiap unsurnya memiliki OMT namanya atau objektif, measure, target, dan inisiatif. Jadi di scorecardnya itu nanti ditulis ya dari perspektif keuangan, objektif yang ingin dicapai apa, measure-nya bagaimana? Yang sudah pasti measure itu KPI-nya, Key Performance Indicator-nya. Jadi metrik yang akan diukur dari unsur itu sendiri. Kemudian targetnya apa dan inisiatifnya apa. Jadi kalau dari keuangan ini saya kasih contoh ya dari OMT-nya, objektifnya pasti setiap perusahaan ingin mendapatkan profitabilitas atau meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian objektif yang lainnya seperti ingin mengoptimalkan pengeluaran yang ada. Jadi biayanya tidak terlalu besar gitu. Kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan, di apotik, di rumah sakit, atau di industri farmasi, ini OMT-nya ini bukan bebas ya, tapi tergantung dari perusahaan itu sendiri. Jadi ini saya kasih contoh yang sangat general gitu. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja di industri farmasi itu mungkin objektifnya berbeda, bisa jadi objektifnya lain, berbeda dari yang ini. Ini hanya contoh secara general. Jadi saya bilang bahwa objektifnya meningkatkan keuntungan, kemudian nanti saya mau kita ngitungnya berdasarkan tentunya laba bersih, kemudian GPM, laba kotor, dan return on investment. Jadi yang akan diukur dari pencapaian ini merupakan parameter-parameter itu. Jadi nanti kita harus dapatkan data-data itu dari perusahaan. Bagaimana data penjualan, bagaimana biaya yang dikeluarkan, bagaimana return on investment-nya, apakah investasi saya berhasil gitu. Nah, kemudian kita akan susun targetnya berapa, yang mau saya capai, yang mau kita capai berapa. Misal, NPM-nya saya mau di atas 10% nih. Kalau di bawah 10% berarti tidak tercapai gitu ya. Kemudian GPM-nya saya juga mau di atas 20%. Dan return on investment-nya saya mau targetin di atas 15%. Nah, kemudian apa aja yang harus saya lakukan untuk mencapai target yang sudah saya ukur tersebut. Yang pertama, kalau dari MBM berarti saya ingin menganalisis biaya dari seluruh proses produksi yang akan saya kerjakan. Kemudian saya akan merencanakan adanya efisiensi dari operasional, misalnya menggunakan bahan baku yang harganya kompetitif atau mengefisiensikan mesin gitu ya, bagaimana jam kerja mesin, maksimalnya bekerja untuk berapa produksi gitu. Kemudian saya akan melakukan audit-audit biaya agar biaya yang digunakan dalam proses produksi itu terkontrol dengan baik. Nah, kemudian untuk mendapatkan target GPM-nya bagaimana? Mungkin saya akan negosiasi dengan pemasok bahan baku gitu ya. Jadi mendapat harga source yang kompetitif, bahan baku yang berkualitas, tapi harganya juga tidak mahal gitu agar laba kotornya semakin tinggi gitu ya. Kemudian return on investment-nya bagaimana agar investasi saya itu segera kembali. Makanya mungkin kita analisis tuh, analisis kelayakan dari investasi tersebut sebelum kita jalankan, kemudian kita buat rencana pemasaran agar investasi yang dilakukan itu berhasil gitu ya. Jadi ini bentuk contoh dari OMT satu perspektif BSC atau perspektif keuangan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu ada yang namanya perspektif customer. Nah, kalau perspektif customer itu dia mengukur kinerja dari suatu organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan tersebut. Jadi kita kan kalau bekerja itu ingin memuaskan konsumen kita ya untuk mendapatkan customer yang loyal, customer yang datang kembali, customer yang puas, customer yang tercapai harapannya gitu. Nah, pastinya tujuannya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari pelanggan. Nah, customer ini ada berbagai macam ya. Kalau teman-teman nanti pelajari di lapangan itu ada yang namanya repeat buyer. Repeat buyer itu merupakan customer yang kembali lagi. Misalnya kayak teman-teman udah seneng nih sama satu merek skincare misalnya. Nah, pasti teman-teman akan jadi repeat buyer karena teman-teman sudah menggunakannya, puas terhadap produk tersebut dan
ya nggak mau ganti produk yang lain gitu, nggak mau coba-coba yang lain. Jadi itu namanya teman-teman sudah masuk ke dalam repeat buyer. Jadi membeli kembali dan terus membeli kembali karena sudah puas dan loyal terhadap produk tersebut. Yang kedua ada namanya one time buyer atau ini kayak customer yang nyoba-nyoba ya. Jadi iya ada merek baru nih, ada lipstick warna baru nih, nah pengen nyoba. Tapi ternyata setelah dicoba warnanya nggak cocok atau ih ternyata nggak bagus shade-nya di wajah saya gitu. Nah itu namanya one time buyer. Jadi hanya sekali membeli untuk mencoba, kemudian ternyata produk tersebut tidak memenuhi harapan dan kepuasan dari pelanggan sehingga produk tersebut tidak sustain ya, tidak dibeli kembali. Nah ini bahaya sekali untuk sebuah perusahaan karena ternyata produk yang dihasilkannya tidak memuaskan pelanggan seperti itu. Kemudian ada new buyer. New buyer itu merupakan pasar baru yang akan kita sasarkan gitu untuk membeli produk kita. Emotional buyer ini lebih ke kayak pelanggan yang membeli sesuatu karena memenuhi kebutuhan emosionalnya. Contoh mudahnya ini kayak teman-teman kalau suka artis gitu ya, suka artis atau suka penyanyi tertentu, misal BTS gitu ya. Nah, pasti teman-teman akan membeli produk-produknya dengan secara emosional. Jadi bukan karena teman-teman butuh, bukan karena teman-teman eh, make juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang kan produk yang dijualnya apa gitu ya, kartu atau apa gitu saya nggak ngerti. Nah, itu kan dibeli karena emosional. Jadi memenuhi kebutuhan emosional dari diri customer ini sendiri. Nah, ini juga menjadi kelebihan bagi perusahaan ya kan, karena mereka tidak harus membuat produk yang istilahnya kualitasnya tinggi atau produktivitasnya tinggi, tapi cukup karena customer itu sendiri emosional terhadap produk yang dijual. Jadi mereka akan membelinya gitu. Kemudian kalau B2B ini juga istilah yang cukup umum ya. Business to business. Jadi dalam bisnis itu ada namanya B2C atau business to customer dan ada yang namanya B2B, business to business. Kalau business to customer itu kita menjual langsung kepada pelanggan, kayak toko retail, Indomaret, kemudian juga ada warung gitu ya yang sederhananya apotik gitu kan kita langsung menjual dari kita ke customer ke pasien. Nah, kalau B2B itu perusahaan menjual ke perusahaan juga. Contohnya seperti apa? Distributor obat ya. Jadi dari suatu pabrik misalnya dari Dexa Medica memproduksi obat itu tidak bisa obatnya langsung dimasukkan ke apotik. Jadi dari pabriknya jual ke apotik itu tidak bisa. Harus melalui distributor obat. Nah, distributornya Dexa siapa? AAM, Anugerah Argon Medica. Nah, berarti transaksi antara Dexa Medica dan Anugerah Argon Medica itu merupakan transaksi bisnis to bisnis. Tapi ketika Anugerah Argon Medica ini bertransaksi dengan apotik atau rumah sakit yang membeli produknya, itu sudah menjadi transaksi bisnis to customer. Jadi teman-teman harus pahami ya, dua perbedaan itu B2C dan B2B. Jadi dari perusahaan juga dijual, kemudian ada juga dari perusahaan yang langsung ke konsumen yang menggunakannya. Kemudian ada tipe customer satu lagi itu adalah yang sensitif harga. Jadi dia tahu nih, misalnya minggu lalu saya beli paracetamolnya harganya 10.000, kok saya beli lagi minggu depan pas anak saya demam jadi 12.000. Nah itu hati-hati kalau teman-teman bekerja di apotek. Ada kenaikan dan penurunan harga itu terhadap customer-customer yang sensitif harga gitu ya. Jadi ini perspektif dari pelanggan. Saya rewind ya. Tadi yang pertama ada perspektif dari keuangan, itu alat ukurnya bisa jadi keuntungan bersih, laba kotor. Nah, kalau dari customer sendiri, itu pastinya KPI-nya merupakan skor kepuasan dari konsumen. Mungkin sering disebut CSIT atau Customer Satisfaction Score, kemudian juga ada Net Promoter Score. Nah, bedanya apa? Yang CSIT ini lebih ke kepuasan pelanggan. Teman-teman kalau belanja misalnya di mall atau di mana gitu ya pasti sering ditanyakan seberapa puas Anda terhadap pelayanan kami. Nah, itu salah satu bentuk dari CSIT. Jadi nanti teman-teman bisa isi apakah puas, tidak puas, sangat puas nanti akan dihitung oleh perusahaan tersebut dan akan dimasukkan ke dalam KPI dari BSC mereka. Nah, kalau Net Promoter Score ini apa? Ini lebih tinggi dibanding CSIT ya. Jadi ini ke loyalitas dari konsumen itu sendiri. Kalau CSIT kan kepuasan, jadi sekedar puas atau tidak puas. Nah, belum tentu dia puas, dia akan kembali lagi. Belum tentu dia tidak puas, juga dia tidak akan kembali lagi. Jadi kalau Net Promoter Score ini lebih menilai ke loyalitasnya. Jadi benar-benar konsumen, konsumen itu akan kembali lagi, menggunakan lagi produk itu, bahkan mungkin mempromosikannya kepada orang lain ketika dia puas. Misal saya pakai kosmetik gitu kan, ih jadi bagus nih kulitnya, saya suka jadi cerah, kemudian kandungannya cocok nih untuk saya promosikan nih ke teman-teman saya,
pakai dong ini, kemarin saya pakai ini bagus gitu. Nah, itu saya sudah termasuk ke dalam Net Promoter Score. Nah, itu perusahaan biasanya sering menilainya. Jadi, apakah produk yang mereka hasilkan itu sudah berhasil dipromosikan secara mandiri oleh konsumen gitu, NPS atau itunya ya istilahnya. Nah, kalau dari perspektif customer sendiri tadi, kita breakdown lagi OMT-nya ya, objektifnya apa, measure-nya mengukur objektifnya itu dengan KPI apa, targetnya apa, dan inisiatif yang dilakukan untuk mencapai target dan mencapai ukuran KPI-nya apa. Yang pertama saya kasih contoh, sekali lagi ini merupakan contoh, nanti di perusahaan teman-teman bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda tergantung perusahaannya. Yang pertama pasti objektifnya itu meningkatkan loyalitas dan kepuasan dari pelanggan. Kemudian kita juga pengen pelanggannya itu bertumbuh. Jadi misalnya bulan ini yang beli di toko saya, di apotek saya itu ada 20 pasien, saya pengennya bulan depan ada 50 pasien gitu. Jadi nanti akan kita hitung jumlah pertumbuhan pelanggannya time to time dari waktu ke waktu. Kemudian KPI-nya kita tentukan dia untuk kualitas kepuasan pelanggan itu KPI-nya pasti SAP tadi kan sebelumnya net profit juga loyal. Nah, dari Tuhan pelanggan saya ingin 80% customernya puas gitu terhadap pelayanan yang kita berikan. Kemudian saya ingin targetnya didapatkan Net Promoter Score bahwa konsumen ini nanti akan mempromosikan dan kembali lagi menggunakan produk yang sama itu sebanyak 50% dari total customer. Jadi kalau customernya 100 orang, saya hitung ternyata ada 50% nih yang tingkat loyalitasnya baik atau beratas 9 tadi. Nah, yang bilang. Ya, dari objektif meningkat temuan pelanggan ini KPI-nya kan jumlah peningkatan pelanggan. Maka targetnya saya pengen eh, ada kenaikan sejumlah 15 tahunnya pelanggan saya gitu. Nah, inisiatifnya kita lakukan ya udah yang pasti kita akan memperbaiki pelayanan gitu ya agar pasiennya puas. Terus kita memberikan nggak cepat, handal, juga profesional, yang empati, dan yang ramah. Jadi, hal-hal tersebut merupakan inisiatif yang kita lakukan agar KPI-nya tercapai. Kemudian juga untuk loyalitasnya, kita harus pastikan bahwa stok kita tuh lengkap. Kalian bayangin kalian datang ke apotik, terus kalian mau beli obat gitu kan. Ternyata apoteknya bilang, habis Mbak, gitu. Kemudian besoknya kalian datang lagi, kalian mau beli produk yang lain, dia bilang, habis juga Kak. Nah, pasti itu sudah bikin kalian ilfeel ya sama apotek itu. Ah, males lah di situ nggak lengkap gitu. Nah, itu kan menurunkan tingkat NPS-nya. Makanya inisiatif yang kita lakukan untuk meningkatkan Net Promoter Score-nya adalah stok lengkap. Jadi ketika customer datang ke apotek tersebut, padahal dia cuma beli misalnya obat diare gitu kan, ada. Terus dia besok datang lagi beli minyak kayu putih, ada lagi. Kemudian besoknya dia datang lagi beli obat yang lebih susah lagi, obat asma gitu. Ternyata ada gitu. Nah, dia kan jadi wah, nih apotik lengkap nih. Nah, kemudian dia akan mempromosikannya ke tetangganya, ke teman pengajiannya, ke teman-temannya semua, ke keluarganya bahwa di apotik A kemarin saya beli obat lengkap. Nanti kalau nyari obat ke situ aja. Nah, itu merupakan NPS, bentuk dari NPS, Net Promoter Score. Jadi, biasanya ini dinilai dalam bentuk survei itu pertanyaan yang seberapa seberapa ingin Anda mempromosikan perusahaan kami kepada orang lain gitu. Nanti akan dinilai skornya 1 sampai 9 gitu. Nah, jadi inisiatifnya untuk mendapatkan loyalitas customer itu tadi adalah kita harus memastikan stok kita lengkap, lokasi kita nyaman, kemudian juga apoteknya bersih, apoteknya rapi, atau perusahaannya rapi atau bersih, atau kalian misalnya punya usaha toko baju gitu ya, stoknya tersusun dengan rapi, sesuai warna, sesuai sesuai motif gitu, bersih sehingga customer tuh kalau datang tuh senang gitu. Wah, enak nih belanja di sini gitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan jumlah pelanggan itu inisiatifnya dengan apa? Jadi kita juga harus menerima komplain-komplain dari pelanggan. Kalian kan kalau misalnya belanja di suatu tempat tuh ada kayak kotak saran gitu ya. Nah, itu jangan hanya jadi pajangan ya, bagi perusahaan itu sangat penting dan sebaiknya itu dibaca oleh tim humasnya itu satu persatu ada komplain nggak dari pelanggan gitu, ada kesulitan nggak dari pelanggan atau nanti juga bisa kita tingkatkan jumlah pelanggan dengan sistem membership. Jadi ini udah sering digunakan ya di berbagai perusahaan. Jadi ketika kalian member itu nanti akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Misalnya dapat diskon, dapat poin, dapat free
free stuff gitu. Nah, itu juga untuk meningkatkan pertumbuhan pelanggan. Jadi kan kalian dapat misalnya apa ya, kalian dapat voucher nih, oh nanti pembelian selanjutnya diskon 10% ya Bu. Nah, pastinya kalian untuk nyari obat akan datang ke apotek itu lagi karena sayang kan emang punya voucher gitu. Nah, itu kan akan meningkatkan jumlah pelanggan. Jadi pelanggannya akan terus bertambah. Nah, ini merupakan contoh perspektif dari pelanggan ya. Jadi OMT-nya seperti ini. Berbeda sekali dengan keuangan tadi ya, karena kalau keuangan itu jelas-jelas parameternya terukur secara finansial. Tapi kalau KPI dari pelanggan itu sendiri biasanya terkumpul dari survei-survei kepuasan pelanggan, promoter score, dan jumlah peningkatan pelanggan yang kita punya. Next, kemudian yang ketiga itu ada unsur base yang ketiga itu perspektif dari proses bisnis internal yang ada di perusahaan. Jadi bagaimana bisnis sebuah perusahaan itu berproses. Nah, ini mengukur efisiensi dan efektivitas dari kinerja yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi bagaimana proses produksi itu dapat menghasilkan produk yang efisien, optimal, tidak menggunakan banyak biaya, menghasilkan produk yang berkualitas, operasi bisnis berjalan baik, dan memberikan nilai kepada pelanggan yang ujung-ujungnya juga berhubungan kepada KPI sebelumnya, yaitu customer. Jadi ujung-ujungnya akan memberikan kepuasan dan nilai pada pelanggan. Jadi bisnis proses itu ada dua ya pada umumnya. Yang pertama ada proses inovasi atau sebelum kita melaksanakan proses bisnis tersebut, jadi kita berinovasi, ingin melakukan bisnis apa, ingin menciptakan produk apa, ini biasanya terjadi di industri farmasi itu di bagian R&D atau Research and Development. Jadi R&D akan berinovasi ingin membuat produk apa nih, misalnya paracetamol udah banyak di pasaran, yang belum ada rasa apa. Nah, diinovasikan agar produk ini nantinya mendapatkan pasar pada masyarakat gitu. Karena kan sudah banyak nih pesaing-pesaingnya di pasaran. Kira-kira inovasi apa yang dimiliki dari produk ini agar bisa bersaing di pasar. Kemudian yang kedua adalah operation process atau bisnis proses yang beroperasi setelah sudah memiliki produk apa yang ingin dihasilkan, sudah tahu mau memproduksi berapa, dan berjalan seperti produksi pada umumnya. Jadi memang sudah punya produk istilahnya apa ya, saya lupa, produk andalan gitu ya. Jadi misalnya kayak GSK itu punya Panadol. Nah, itu operating prosesnya sudah berjalan secara normal dikarenakan itu produk sudah berjalan dengan baik ya, sudah terjual dengan baik, memberi kualitas yang baik dan memiliki nilai pada pelanggan dengan baik. Jadi tidak tidak perlu ada inovasi yang terlalu muluk-muluk. Nah, kemudian oke, dah. Perspektif proses bisnis internal ini, seperti saya jelaskan tadi, jadi bisnis itu ada dua, ada proses berinovasinya dan ada proses operasinya, jadi menghasilkan produknya. Yang pertama, untuk innovation process itu pastinya kita identifikasi kebutuhan customer di pasar itu apa. Misalnya kemarin waktu zaman COVID, sudah pasti jelas semua orang butuh masker, semua orang butuh obat demam mungkin ya, karena banyak yang mengalami demam. Kemudian semua orang butuh apa? Face shield. Nah, seperti itu adalah customer need identify. Jadi kita identifikasi apa yang dibutuhkan oleh customer di pasar. Itu kerjaannya siapa? Kerjaannya tim R&D ya di perusahaan. Kemudian kalau sudah tahu customernya ini sedang butuh apa, pasar sedang membutuhkan apa, itu kemudian akan di design and development oleh tim inovasinya. Misalnya nanti produknya mau seperti apa, pengembangannya bagaimana, desain produknya apa, formulanya bagaimana, itu masih dalam tahapan bisnis proses atau innovation proses. Nah, kemudian ketika sudah jadi, sudah matang, produknya sudah di trial dan oke, pasar menerima, maka akan dilakukan operasi atau diproduksi dari make, dibuat, kemudian market, masuk ke pasar, kita jual dan sampai service. Apakah produk ini mampu melayani customer dengan baik? Kemudian dari proses ini akan menghasilkan apakah customer puas atau tidak puas, kembali ke perspektif customer sebelumnya. Jadi ini merupakan satu siklus internal bisnis proses ya, dari inovasi sampai operasi. Kalau inovasi itu dari waktu produk ini belum ada hingga lahir ke pasar, tapi kalau operasi itu merupakan proses dari supply chain-nya, dari produk itu dibuat, diproduksi, dihasilkan, dikemas, dimasukkan ke distributor, distributor masukkan ke retail-retail, dijual, dilayani customer-nya, kemudian sampai ke end customer atau customer akhir. Dan nantinya mungkin dibutuhkan beberapa post-sale service seperti monitoring ya, apakah pasien tadi puas, apakah pasien itu akan mempromosikan kepada orang lain. Makanya BSC ini saling terkait satu sama lain. Jadi ketika internal bisnis prosesnya baik, itu akan menghasilkan
profitabilitas atau keuntungan, dan juga customer yang puas. Jadi tiga unsur BSC tadi saling terkait satu sama lain. Nah, kemudian kalau dari perspektif proses bisnis internal ini sendiri, OMT-nya bagaimana? Jadi objektifnya mungkin kita bikin, ya kita mau ningkatin nih efisiensi dari proses produksinya. Misalnya siklus prosesnya nggak terlalu lama, error yang terjadi tidak banyak, kemudian adanya inovasi-inovasi dari produk-produk baru gitu ya. Kalau teman-teman kemarin udah skill lab praktikum KPI ya. Nah, ini salah satu contoh dari proses bisnis internal itu menghitung OEE ya, atau overall effectiveness apa itu kemarin saya lupa. Nah, itu salah satu contoh dari KPI proses bisnis internal. Kita bisa bilang di sini bahwa tujuan akhir kita nanti proses produksinya efisien, kemudian kualitas produknya juga baik, dan inovasi produknya berkembang dengan baik gitu. Jadi, bagaimana cara mengukurnya? Apa yang mau diukur dengan KPI-nya? Yang pertama pasti waktu siklus prosesnya. Jadi, sekali produksi itu siklus prosesnya berapa persen gitu. Nah, mungkin kita dengan KPI ini akan targetnya nanti kita kurangi. Jadi kalau misalnya kemarin proses produksi parastamol itu untuk satu batch butuh yang bisa berkurang 20% dari jam tersebut per tahunnya. Itu target dari perusahaannya. Kemudian tingkat kesalahan atau error pada produksi, misalnya produk cacat, produk gagal dikemas, blister keluar dari tabletnya, itu akan kita usahakan akan dikurangi. Jadi targetnya tingkat error dari produk itu kurang dari 2% selama 6 bulan kita pantau. Karena kan tadi yang saya jelaskan bahwa KPI yang baik itu smart atau specific, measurable, attainable, reliable, relevan, dan time-bound. Jadi ada waktu untuk mencapainya berapa lama. Makanya dia di target ini tulis mengurangi si proses 20% per tahun. Gitu. Ada targetnya. Jadi saya mau si proses itu berkurang dalam tahun sebanyak 20%. Time-bound ya. Kemudian juga saya mau tingkat kesalahan dari proses itu di bawah 2% per 6 bulan. Jadi time-nya sebanyak 6 bulan. Dan saya mau adanya inovasi produk baru dari MRN itu setidaknya 3 bulan lah misalnya dalam 1 tahun gitu ya. Nah, jadi inisiatif yang bisa dilakukan untuk mencapai KPI tersebut apa? Yang pertama mungkin kita dapat menerapkan Lean System. Nah, nanti kalau teman-teman googling ya, Lean System itu bagaimana. Lean ini banyak digunakan di rumah sakit, di apotik, di industri ya. Kalau Lean System itu merupakan suatu sistem yang digunakan di Jepang biasanya untuk mengoptimalkan proses produksi. Jadi bahan baku proses produksi itu diproses seefisien mungkin tanpa adanya sisa sisa bahan yang akan mengurangi efektivitas dari proses produksi tersebut. Kemudian juga mungkin bisa ditingkatkan efisiensinya dengan proses automatisasi. Nah, ini biasanya pabrik-pabrik obat sudah banyak yang menggunakan automatisasi ya. Jadi mesin pencetak tablet, mesin pengemasnya sudah otomatis. Tinggal ada operator yang menjalankan mesinnya untuk mengatur speednya, mengatur jamnya, jumlahnya, berapa bahan, berapa kilo yang mau dimasukkan, berapa batch yang akan dihasilkan. Jadi sudah otomatis proses. Kemudian untuk meningkatkan kualitas produk, agar tidak terjadi banyak error pada proses produksi, inisiatifnya apa yang kita lakukan? Yang pastinya kita akan implementasikan sistem manajemen kualitas. Jadi kita pastikan perusahaan kita itu menjalankan ISO. Kemudian kita harus mengontrol kualitas. Jadi kalau teman-teman nanti kerja di pabrik, itu setelah proses produksi, produknya itu akan ada beberapa sampel yang dicuplik untuk dikontrol kualitasnya. Apakah produk yang dihasilkan berkualitas, zat aktifnya sesuai bobot yang diinginkan, kemudian juga apakah tabletnya mudah hancur atau tidak, atau mungkin kalau sirup dia mengendap atau tidak, itu bentuk dari kontrol kualitas. Jadi kontrol kualitas ini dilakukan untuk menurunkan tingkat kesalahan atau error yang mungkin terjadi pada proses produksi. Kemudian juga perusahaan itu sebaiknya melaksanakan seperti audit ya, audit rutin di semua bagian agar tingkat kesalahan dari tiap bagian itu kecil gitu ya, sehingga ketika ada masalah kemudian didapatkan suatu problem dapat segera diselesaikan oleh tingkat manajerial secara lebih cepat. Kemudian untuk objektif yang terakhir itu meningkatkan inovasi, mungkin dapat dibentuk tim R&D yang eh, fokus untuk berinovasi produk-produk apa yang dibutuhkan oleh pasar, menciptakan produk yang bersaing, kemudian melakukan riset dan uji coba produk kepada pasar, survei pasar gitu ya. Jadi inisiatifnya itu yang dilakukan agar dalam waktu 1 tahun itu mungkin ada terlaunching 3 produk baru. Jadi ini merupakan eh,
perspektif dari proses bisnis internal BSC. Kemudian udah 3 ya saya jelaskan. Jadi tadi yang pertama ada perspektif dari keuangan, kemudian ada perspektif dari customer atau konsumen, kemudian yang ini ada perspektif dari proses bisnis internal. Nah, yang terakhir nih, yang nggak kalah penting juga merupakan perspektif dari pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri atau learning and growth. Ini perspektif yang terakhir ya. Jadi fokus sebuah organisasi atau perusahaan itu pastinya adalah berkembang dan bertahan gitu ya. Kalau teman-teman punya apotik gitu mudahnya ya, atau punya usaha, itu pasti pengennya sustain atau bertahan. Walaupun nantinya ada apotik yang buka di sebelahnya atau di dekatnya, atau nanti banyak berkembang usaha-usaha lain yang sejenis, itu eh, bagaimana usaha teman-teman itu akan tetap sustain, berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Jadi punya usaha itu nggak sedikit-sedikit tutup, nggak sedikit-sedikit failing, nggak sedikit-sedikit bangkrut gitu ya. Fokus dari perusahaan-perusahaan besar itu bagaimana mereka beradaptasi untuk terus sustain di pasar. Jadi terus berdiri seperti perusahaan obat contohnya Kalbe itu udah dari berapa puluh tahun yang lalu tetap sustain hingga sekarang. Tetap menghasilkan produk-produk yang berkualitas, tetap memiliki profitabilitas tinggi dan juga memiliki saham yang cukup baik. Nah, itu contoh perusahaan yang berhasil sustain dan berkembang, berarti OMTI dari learning and growth-nya cukup baik. Jadi balance scorecard dari learning and growth-nya berarti cukup baik. Nah, tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini apa? Yang pasti dia fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari organisasi melalui investasi dari sumber daya manusianya. Jadi, pastinya bagaimana perusahaan itu bertahan, bagaimana perusahaan itu berkembang, pastinya didorong dari dalam ya, bukan hanya dari luar, dari konsumennya, tapi juga dari pekerja yang berada di dalamnya. Sebuah perusahaan yang sustain, sebuah perusahaan yang berkembang dengan baik adalah perusahaan yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang baik. Jadi benar-benar orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut memiliki kapabilitas dan kemampuan yang baik. Teman-teman secara sederhana aja, misal teman-teman punya apotik, teman-teman pemiliknya, pasti ingin merekrut tenaga kerja yang pintar, tenaga kerja yang mengerti, paham tentang obat, tenaga kerja yang dapat melayani pasien dengan baik, sehingga pasien itu nanti akan datang kembali lagi ke apotik teman-teman. Makanya investasi sumber daya manusia itu sangat penting. Jadi itu merupakan suatu aset yang tidak bisa dinilai dari perusahaan atau intangible asset. Jadi bagaimanapun perusahaan itu mencoba mendapatkannya ini sebuah aset yang tidak ternilai harganya karena SDM yang baik itu merupakan cerminan dari sebuah perusahaan yang sustain dan perusahaan yang baik juga. Kemudian selain SDM apalagi jadi perusahaan itu harus memiliki teknologi yang baik. Jadi nggak lagi tuh misalnya kita punya apotik itu pencatatannya secara manual itu nanti cenderung selipnya lebih tinggi. Jadi sudah ada teknologi-teknologi zaman sekarang seperti sistem informasi manajemen yang akan memudahkan ya. Jadi untuk proses pembelajaran dan pertumbuhan suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, terukur, dan juga tidak menggunakan teknologi-teknologi manual gitu ya. Jadi menggunakan teknologi komputerisasi. Kemudian juga adanya budaya dari organisasi itu sendiri. Teman-teman kalau melihat masing-masing perusahaan pasti ada budayanya sendiri. Nah, itu merupakan bagian dari learning and growth. Jadi dalam suatu perusahaan itu yang pastinya ada 3 ya. Ada human capital atau tadi saya jelaskan intangible assetnya itu berupa SDM, yaitu bagaimana kemampuan, keahlian, skill, kapabilitas dari SDM yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ini sangat penting human capital bagi perusahaan. Kemudian ada juga yang namanya organizational capital atau bagaimana kultur yang ada di perusahaan tersebut, bagaimana pimpinan di perusahaan tersebut memimpin, bagaimana kerja tim yang ada di dalam perusahaan tersebut agar hasilnya nanti perusahaan ini menghasilkan kinerja yang optimal. Kemudian juga ada information capital atau yang saya jelaskan tadi, adanya teknologi, ada IT, database, network. Jadi performa kerjanya bisa ditunjang dengan teknologi ini agar lebih baik. Jadi 3 hal ini tidak lepas dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dari suatu perusahaan. Jadi yang harus belajar itu nggak hanya orangnya, humannya, tapi juga organisasinya juga harus berkembang, information capitalnya, IT, teknologi, komputernya juga harus bersama-sama berkembang. Jadi 3 hal ini harus berkembang secara berkesinambungan agar perusahaan tersebut tetap sustain. Nah, tadi udah saya jelaskan ya ada 3.
human capital, organizational capital, dan information capital. Jadi kalau human capital, bagaimana keterampilan SDM, pengetahuan yang dimiliki SDM, pengalaman yang dimiliki SDM, bisa jadi pendidikannya ya sesuai nggak? Kalau manajer produksi, pendidikannya minimal apa? Skillnya harus bagaimana? Bagaimana dia punya soft skill, hard skill untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dari suatu organisasi. Kemudian kalau organization capital itu seperti budaya apa yang ada di dalam perusahaan tersebut, kemudian strukturnya bagaimana, menciptakan lingkungan kerja yang motivasi. Misalnya budayanya di sana adalah bahwa jika bawahan atau karyawan itu melakukan kesalahan tidak langsung dipunishment oleh supervisornya atau bahkan mungkin ada beberapa perusahaan yang memberi punishment di depan orang banyak gitu ya. Itu kan bikin karyawannya malu. Nah, itu mendorong terjadinya demotivasi pada karyawan tersebut. Makanya kita harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong motivasi. Kesalahan dapat terjadi, tapi mungkin sebaiknya karyawan ditegur dalam kondisi yang baik, misalnya dipanggil ke dalam ruangan yang tertutup, hanya ada supervisor dan karyawan, diberitahu secara baik. Jadi tidak dalam kondisi marah-marah, membentak seperti itu ya, itu akan mendorong demotivasi dari karyawan. Jadi itu merupakan satu budaya atau struktur dari organisasi. Pasti teman-teman tahu, misalnya ada perusahaan yang jangan di situ kerjanya bosnya galak gitu. Nah, itu merupakan budaya dari perusahaan tersebut, struktur yang terbangun di dalam perusahaan tersebut. Ada juga yang bilang, udah nanti kalau udah lulus kerjanya di pabrik X aja, enak, di situ baik, teman-temannya baik, lingkungan kerjanya enak. Nah, itu merupakan satu contoh bentuk nyata dari organizational capital. Itu yang perlu dibangun dari suatu manajemen top manajemen level, bagaimana agar seluruh level di dalam perusahaan tersebut, baik supervisor, manajer, karyawan, hingga customer service, cleaning service sekalipun itu dapat bekerja dengan lingkungan yang baik. Jadi tidak ada bully-membuli dalam perusahaan, adanya kolaborasi dan inovasi antar bagian. Jadi lingkungan perusahaan itu sehat gitu ya. Kemudian yang terakhir ada information capital, itu merupakan teknologi dan informasi yang digunakan. Jadi bagaimana kita memiliki sistem yang efisien. Nanti kalau teman-teman misalnya punya apotek gitu kan, mau punya SIM RS gitu, sistem informasi manajemen rumah sakit. Itu kan pilihannya banyak. Nah, teman-teman nanti harus cari nih, kira-kira SIM RS yang nggak terlalu mahal sistemnya, kemudian juga mampu membantu teman-teman menghitung pendapatan, stok, yang lain-lain untuk mempercepat proses perhitungan stok barang, perhitungan pendapatan itu yang paling baik yang mana. Nah, jadi harus dipertimbangkan information capital yang digunakan dalam suatu perusahaan itu bagaimana, apakah dia memberikan informasi yang akurat, misalnya tercatat di stok isi merek kalian stoknya ada 10 tub gitu. Ternyata pas dihitung secara fisiknya enggak. Berarti kan dia tidak memberikan informasi yang akurat atau malah terjadi human error dalam proses penyimpanannya. Nah, makanya tiga hal ini penting agar suatu perusahaan itu terus berjalan dan sustain. Jadi dari orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, bagaimana budaya dan struktur bekerja di dalam perusahaan tersebut, hingga teknologi-teknologi apa yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau dari learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan sendiri, base-nya bagaimana? Ya udah, base-nya kita breakdown lagi, tujuannya apa, kemudian KPI measure-nya apa, targetnya bagaimana, dan inisiatifnya apa. Jadi, misalnya kita objektifnya ingin skill dan knowledge dari karyawan itu meningkat. Kemudian kita mengurangi turnover dari karyawan. Turnover itu seperti karyawan yang resign gitu. Jadi dia masuk, dia coba secara 3 bulan, ternyata dia nggak betah, gajinya nggak cocok, mungkin atasannya nggak cocok, teman-temannya nggak cocok, dia kerja tidak nyaman, itu nanti dia akan resign dan itu akan menjadi turnover bagi perusahaan. Kemudian ada juga bagaimana perusahaan tersebut meningkatkan penggunaan teknologi. Jadi contoh-contoh tujuannya seperti ini ya, kita pengen meningkatkan skill, mengurangi turnover, dan meningkatkan penggunaan teknologi. Mengukurnya bagaimana? KPI-nya apa yang digunakan? Yang pasti kalau meningkatkan skill dan knowledge itu measure-nya jumlah jam pelatihan. Jadi berapa jam pelatihan yang mampu diberikan oleh perusahaan kepada SDM yang ada. Kemudian kalau measure dari turnover itu biasanya jumlah karyawan yang resign. Dalam 1 tahun itu ada berapa karyawan yang masuk dan ada berapa karyawan yang resign, itu nanti akan didapatkan nilai turnovernya berapa. Kemudian kalau dari penggunaan teknologi itu measure-nya dapat dilihat dari tingkat adopsi dari teknologi baru. Berapa banyak teknologi yang masuk ke perusahaan misalnya dalam 1 tahun atau 6 bulan gitu ya. Nah, dari KPI yang sudah ada, targetnya bagaimana? Misalnya jumlah jam pelatihannya ditargetkan
per orang itu dapat 50 jam pelatihan per tahun. Nah, ini nggak harus dalam satu waktu ya. Jadi misalnya saya kerja di bagian produksi. Nah, saya harus mendapatkan pelatihan dalam satu tahun itu 50 jam. Nanti akan dibantu oleh perusahaan. Misalnya ikut pelatihan efektivitas produksi, ikut pelatihan penggunaan alat, ikut pelatihan apa, hingga sampai 50 jam. Jadi masing-masing orang sambil bekerja juga sambil meningkatkan skill dan knowledge-nya dari adanya pelatihan dan eh, apa kepemimpinan skill gitu ya, seperti soft skill. Nah, kemudian untuk karyawan yang resign itu misalnya di perusahaan ditargetkan jangan sampai lebih dari 10% per tahun. Jadi nilai turnover karyawannya harus kurang dari 10%. Jadi berarti perusahaan itu memiliki budaya yang sehat. Karena apa? Karena karyawannya betah ya bekerja di situ. Karyawannya juga puas, cukup puas dengan kompensasi atau gaji yang diberikan, dengan reward yang ada. Nah, kemudian juga tingkat adopsinya misalnya 90%. Jadi misal sebuah rumah sakit memiliki sebuah SIMRS baru nih, baru diluncurkan nih. Nah, kemudian berapa persen tingkat adopsi dari tiap bagian? Misal ada perawat yang nggak mau menggunakannya, nggak ngerti saya pakai komputer gitu, nggak ngerti nginput resep atau nginput obat ke SIMRS. Nah, diharapkan nanti dihitung targetnya bahwa 90% dari total jumlah SDM itu menggunakan teknologi tersebut 6 bulan setelah teknologi itu diluncurkan. Jadi itu KPI yang kita gunakan. Nah, inisiatifnya apa? Untuk jumlah pelatihan, nanti inisiatif yang harus dilakukan perusahaan apa? Membuat program pelatihan tersebut atau memberikan fasilitas gitu ya. Misalnya pun tidak dibikin oleh perusahaan, mungkin pelatihannya dibuat oleh eksternal. Nah, mereka memberi fasilitasnya seperti mungkin jam libur. Nah, khusus untuk pelatihan di hari kerja diberikan waktu libur, kompensasi libur seperti itu. Kemudian juga perusahaan itu memberikan pelatihan berupa soft skill, kepemimpinan gitu ya. Nah, kemudian kalau dari mengurangi jumlah turnover karyawan itu inisiatifnya seperti apa? Yang pastinya pengembangan karir. Jadi adanya proses pengembangan karir yang jelas. Ketika karyawan masuk di suatu perusahaan, itu mereka akan tahu ke depannya mereka akan bisa berkembang atau tidak. Misalnya akan bisa naik jabatan atau tidak. Siapa yang mau bekerja kalau sudah tahu dia akan stuck di satu level tertentu. Misalnya jadi karyawan 30 tahun, itu tidak menyenangkan ya. Jadi ketika seseorang masuk ke perusahaan, kemudian dia tahu, oh jenjang karir saya di sini oke nih, nanti saya bisa naik supervisor, nanti saya bisa naik manager, nanti saya bisa naik lagi ke top level manajemen. Nah, berarti pengembangan karirnya baik. Jadi sebuah perusahaan itu harus memastikan bahwa si karyawan akan mendapatkan proses level pengembangan karir yang berjenjang gitu. Kemudian juga diberikan reward. Jadi nggak hanya menghargai dari segi kompensasi atau gaji, tapi mungkin ada reward-reward seperti karyawan terbaik, karyawan terrajin gitu ya. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan adanya program-program sampingan, misalnya seperti asuransi kesehatan gitu. Dan adanya mentoring-mentoring untuk karyawan yang mungkin belum mencapai kemampuannya. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan atau mungkin dia tidak mencapai target, jangan langsung dipecat atau jangan langsung diberikan punishment, tapi dimentor terlebih dahulu, dimentor, dilihat bagaimana kemampuannya, apakah memang dia tidak bisa mengikuti, maka baru nanti akan dilakukan proses keputusan apakah di demosi, dimutasi atau mungkin putuskan kontraknya seperti itu. Jadi adanya proses mentoring dulu. Nah, kemudian kalau inisiatif dari tingkat adopsi teknologi baru itu seperti dukungan teknis atau training. Misalnya ada SIMRS baru nih masuk di rumah sakit, kan banyak karyawan yang tidak paham penggunaannya. Nah, makanya akan diberikan dukungan teknis atau training dari perusahaan untuk agar karyawan tersebut dapat beradaptasi dengan teknologi tersebut sehingga tingkat serapan atau adopsi dari teknologi tersebut cukup tinggi. Berikut merupakan contoh dari OMTI Learning and Growth ya. Jadi tadi kita sudah bahas BSC itu merupakan scorecard yang digunakan untuk mengukur kinerja dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, BSC sendiri mengukur kinerja itu tidak hanya dari perspektif keuangan, tapi juga dari perspektif non-keuangan seperti customer, internal business process, dan learning and growth gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian tanya, kira-kira yang saya jelaskan dari tadi, itu gunanya buat kalian sendiri ketika bekerja di industri farmasi apa? Dalam industri farmasi, penerapan BSC ini akan membantu untuk yang pertama, pengembangan produk baru. Tadi dari perspektif learning and growth ya, jadi akan mendukung inovasi dan penelitian serta pengembangan produk-produk obat baru yang dapat diciptakan dari pabrik tersebut. Kemudian juga BSC ini untuk apa? Untuk regulasi dan kepatuhan. Kita bekerja di industri farmasi, itu ada standar-standar mutu yang harus kita penuhi. CPOB, CDOB, ya, standar mutu ISO. CPOB itu cara pembuatan obat yang baik, CDOB cara distribusi obat yang baik. Jadi dengan adanya BSC itu resiko yang ada dalam perusahaan itu dapat dikelola dengan baik. Sehingga
proses-proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan itu dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi KPI-nya tadi, tiap-tiap unsur dari BSC itu dapat disesuaikan dengan peraturan dan regulasi yang ada di negara tersebut. Di Indonesia misalnya CPOB, CDOB gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih fungsi KPI, fungsi BSC di industri farmasi yang pasti untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dari unsur customer ya, memantau dan meningkatkan bagaimana eh, pelanggan memandang produk dari industri farmasi tersebut melalui feedback dan survei, misalnya seberapa puas pelanggan menggunakan produk tersebut. Jadi produk industri farmasi itu kan nggak semuanya melulu obat ya, nggak semuanya melulu obat-obat keras gitu, tapi juga ada seperti vitamin, suplemen, produk nutrisi. Nah, itu kan perlu ditingkatkan pengalaman pelanggannya bagaimana, apakah puas menggunakan produk tersebut dari feedback dan surveinya yang digunakan dari BSC customer. Kemudian sudah pasti dari kinerja keuangannya. Jadi sudah pasti industri farmasi itu ingin menghasilkan keuntungan. Untuk apa? Ya untuk membayar gaji perusahaan, untuk menjalankan perputaran perusahaan, untuk mendapatkan profitabilitas nilai dari perusahaan tersebut. Nah, kinerja keuangannya itu seperti laba bersih, laba kotor, ROI, dan berbagai parameter keuangan lainnya agar memastikan perusahaan tersebut dapat terus berdiri, dapat terus berjalan, dapat terus menghidupi karyawannya, dan dapat terus memberikan kepuasan kepada customer. Nah, ini contoh ya saya bikin misalnya kalau kalian mau buat BSC di industri farmasi. Jadi, pertama yang kalian buat adalah misal kalian ada di top level manajemen industri farmasi nih, yang pasti pertama kali dibuat saat ingin membuat BSC adalah sesuaikan dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Jadi visi dan misinya apa, kemudian di breakdown. Jadi 4 perspektif tadi ya, keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Kemudian dari masing-masing perspektif di breakdown lagi objektifnya apa. Misal dari keuangan, ingin meningkatkan profitabilitas perusahaan, ingin mengurangi biaya produksi, kemudian ingin meningkatkan kepuasan pelanggan gitu. Nah, yang diukur dari objektif tersebut apa juga dituliskan ya. Misalnya yang mau diukur NPM-nya, GPM-nya, ROI-nya, biaya produksinya gitu. Jadi ini semuanya masing-masing di breakdown. Dari parameter pelanggan juga misalnya ingin meningkatkan kepuasan dari pelanggan tersebut, ingin meningkatkan pangsa pasar, ingin meningkatkan ini proses bisnis internal ya, mending meningkatkan OEE atau yang kemarin udah kita pelajari di skill lab ya. Nah, dari proses bisnis internal ingin meningkatkan kualitas produk. Nah, dari pembelajaran dan pertumbuhan ingin meningkatkan keterampilan karyawan dan meningkatkan tingkat presensi karyawan atau kompetensi karyawan. Jadi nanti jika teman-teman kerja sebagai manajemen atau supervisor di industri farmasi itu untuk mengukur dari segi keuangan tahu missionnya berapa, mission yang ingin diukur ada dan targetnya berapa gitu ya. Yang tercantum dalam tabel ini. Misal OEE-nya teman-teman ingin mencapai di atas 86% gitu ya. Kemudian defect rate-nya, kemarin udah ngitung ya di skill lab, defect rate itu berapa, first pass yield-nya berapa, defect rate-nya pengen kurang dari 1%, kemudian first pass yield-nya lebih dari 95%. Mana kalau teman-teman ingat itu defect rate itu merupakan rate produk tersebut cacat atau gagal dalam produksi. Nah, kalau first pass yield itu bagaimana produk tersebut dalam sekali produksi itu menghasilkan produk yang baik, jadi tidak gagal gitu ya. First pass sekali pas langsung sekali produksi dia langsung pas gitu, langsung lewat sesuai dengan persyaratan produksinya. Kemudian kalau meningkatkan pangsa pasar mungkin lebih dari 40% per 2 tahun, jumlah pelatihannya ada 3 pelatihan karyawan per tahun, dan persen retensinya itu di atas 90% dan turnover-nya di bawah 5%. Kemudian teman-teman harus breakdown lagi untuk mencapai target pengukuran KPI ini, untuk mencapai tujuan, apa-apa aja inisiatif yang harus dilakukan. Mungkin kalau dari keuangan, teman-teman bisa melakukan pengelolaan kas atau evaluasi investasi, memasarkan produk secara efektif dan efisien agar lebih dikenal oleh masyarakat, optimalisasi dari R&D, melakukan analisis-analisis biaya, kontrol kualitas gitu ya, kemudian menggunakan alat produksi yang efisien, optimalisasi alat, kemudian efisiensi dari operasional. Kalau inisiatif untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar, mungkin dengan melakukan kontrol kualitas terhadap produk, meningkatkan waktu respon, adanya survei kepuasan tadi ya, CSIT, dan feedback-feedback dari customer. Kalau dari pangsa pasar sendiri mungkin lebih ke penguatan jaringan distribusi, jadi distribusinya menjangkau ke berbagai daerah, ke berbagai segmen pasar, sehingga
pelanggan yang diraup pun semakin luas gitu. Jadi misalnya ada suatu pabrik di Cikarang gitu lah ya kan, ingin punya pasar hingga sampai ke ujung Papua, berarti kan harus membangun jaringan distribusi di Papua gitu ya. Jadi dengan penguatan jaringan distribusi tersebut, produknya juga dapat tersebar hingga sampai ke provinsi-provinsi lainnya gitu. Disegmentasi dan dianalisis pasar-pasar yang mungkin dapat ditingkatkan. Kemudian dari OEE, mungkin cara meningkatkannya adalah dengan audit proses produksi dan pemeliharaan alat. Jadi alat itu dapat bekerja seefisien mungkin dan menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi. Kalau dari defect rate dan first pass yield, mungkin dapat menerapkan Six Sigma. Nanti saya jelaskan secara singkat ya, apa itu Six Sigma. Kemudian melakukan quality control dan mengerjakan proses produksi berdasarkan dengan standar operasional prosedur yang ada atau berdasarkan SOP yang ada. Nah, dari learning and growth sendiri, nanti mungkin adanya pelatihan, mentoring, dan coaching, pengembangan diri karyawan, dan evaluasi dari kinerja. Kemudian untuk meningkatkan retensi karyawan dan menurunkan turnover, mungkin dari adanya program-program kesejahteraan, insentif, berupa reward, umpan balik, dan mungkin juga bisa dilakukan survei kepuasan dari karyawan. Jadi dinilai seberapa puas karyawan tersebut terhadap perusahaan. Dan mungkin ada beberapa keluhan yang bisa disampaikan, misal bagaimana agar proses produksi berjalan dengan lebih baik, atau bagaimana mungkin atasannya bisa mengelola dengan manajemen yang lebih baik gitu ya, dapat memberikan saran kepada perusahaan. Nah, ini contoh mudah ya. Ini sangat simpel. Biasanya BSC itu lebih rinci dan lebih panjang lagi, tapi ini contoh simpel aja karena kita buat belajar di kelas. Jadi pasti perspektif yang diukur itu ada 4. Diukurnya dengan menggunakan OMTI, Objective Measure, Target, dan Inisiatif. Kemudian tiap perspektif itu punya KPI-nya sendiri dengan target yang berbeda gitu ya. Jadi BSC itu sebenarnya gampang kalau teman-teman sudah paham apa aja yang harus dituliskan ke dalam balance scorecard tersebut. Nah, kemudian ini contoh dari industri farmasi. Nah, tadi saya bahas ada Six Sigma ya. Nah, Six Sigma ini salah satu inisiatif yang kita lakukan untuk mengurangi nilai defect rate atau kecacatan produk. Apa itu Six Sigma? Nah, Six Sigma itu adalah metode manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk, dari proses efisiensi proses bisnis dengan mengurangi cacat dari produk tersebut. Metode ini berfokus untuk melakukan kinerja dengan tingkat kualitas yang tinggi berdasarkan analisis statistik. Jadi, apa itu Six Sigma? Six Sigma berarti ada 6 ya. Yang pertama adalah practical problem. Jadi harus paham apa problem yang mungkin terjadi pada saat performa bisnis, kemudian problemnya itu dianalisis secara statistik menggunakan data yang misalnya berapa banyak produk yang rusak, berapa banyak produk yang cacat, berapa banyak bahan baku yang terbuang. Kemudian setelah dianalisis secara statistik, didapatkan solusi berupa statistik. Jadi ada datanya, data yang bisa digunakan secara reliable dan valid. Kemudian setelah keluar solusi statistiknya, akan dicari solusi secara praktisnya. Jadi bagaimana untuk mencegah agar error tersebut tidak terjadi, kemudian akan dilakukan kontrol agar selanjutnya error itu tidak terjadi kembali dan akan menghasilkan result yang baik. Jadi proses Six Sigma ini merupakan proses yang berputar ya. Jadi dari kita define dulu masalahnya apa, kemudian kita ukur apakah kita ukur apakah masalah itu besar, kecil, sedang, bagaimana dampaknya bagi perusahaan. Kemudian kita analisis bagaimana cara agar mencegah proses tersebut tidak terjadi lagi, error tersebut tidak terjadi lagi, apa yang menyebabkan errornya, misalnya mungkin karena error dari karyawan, error dari mesin, error dari bahan baku, ternyata bahan bakunya kurang berkualitas, makanya tabletnya pecah gitu kan. Atau mungkin ternyata operatornya terlalu kelelahan, overshift, kerja sampai 18 jam, makanya salah pencet tombol. Jadinya ketika memproduksi produk itu produknya keluarnya salah gitu ya, atau jumlah batch-nya salah, perhitungannya salah, perhitungan bahan bakunya salah. Nah, itu analisis dari proses analyze ini semua. Setelah dianalisis apa aja kesalahannya, penyebabnya apa, kemudian akan diimprove atau dicari solusinya. Jadi bagaimana misalnya kalau memang tadi karyawannya overtime itu mungkin ditambah jumlah karyawannya gitu ya. Atau mungkin kalau bahan bakunya kurang baik, dicari bahan baku lain yang sesuai dengan kualitas namun tetap mencukupi biaya produksi gitu ya. Itu proses improve-nya. Kemudian selanjutnya dikontrol. Jadi dari yang tadi sudah dinilai masalahnya apa, dianalisis
mengapa terjadi, diberikan solusi. Nah, solusi yang sudah diberikan itu dikontrol apakah berhasil menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ini namanya proses Six Sigma. Ada enam proses yang akan dilakukan untuk merecognize dan merealisasikan solusi dari suatu permasalahan. Ini merupakan salah satu bentuk dari inisiatif untuk mengurangi defect rate. Itu sering digunakan di banyak industri dan perusahaan ya Six Sigma ini. Jadi jika ada masalah, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah melakukan Six Sigma, metode manajemen untuk mengurangi cacat produk. Nah, kemudian dari yang sudah saya jelaskan tadi ini kan saya kasih contoh BSC untuk industri farmasi ya. Nah, sebenarnya BSC itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti akan kalian lihat kalau bekerja di perusahaan ya, BSC itu bentuknya seperti ini. Ini rapot rapot dari sebuah perusahaan itu seperti ini. Jadi ada warna-warnanya. Nah, ada 4 ya perspektifnya tadi. Yang pertama ada financial, yang kedua ada customer, yang ketiga in proses bisnis, dan yang keempat learning and growth. Kemudian dicantumkan kan di situ KPI-nya apa. Jadi kalau ini tadi kan ini BSC-nya ya. Jadi ini yang kita simpan di perusahaan. Ini perspektifnya apa, kemudian tujuannya bagaimana, ngukurnya dengan apa, targetnya berapa, inisiatifnya apa. Tapi kalau BSC-nya sudah menjadi scorecard sendiri, itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi yang ada hanya KPI-nya saja dan apakah tercapai atau tidak. Jadi ada target-targetnya per bulan, Januari, Februari, sampai bulan apa gitu. Misalnya ini cuma setengah tahun ya, 6 bulan. Jadi dari Januari sampai Juni. Di kanan ada targetnya berapa. Nah, kemudian kalau KPI-nya itu mencapai target, itu biasanya kolomnya berwarna hijau. Jadi berarti yang dicapai pada bulan itu sesuai dengan target yang ada di kanan ya. Paling kanan itu ada kolom target gitu. Jadi ketika di KPI financial atau supply chain cost ini, perusahaan itu berharap di bulan Januari itu targetnya di atas 1,6 dolar. Tapi ternyata yang keluar itu malah 1,7. Supply chain cost ini kayak biaya yang dikeluarkan untuk proses supply chain, misalnya untuk proses distribusi, untuk mengantarkan barang, misalnya untuk mendistribusikan ke suatu daerah gitu kan perlu pick up, perlu bensin, perlu karyawan, driver. Nah, itu ternyata kos-kos itu semua itu lebih dari 1,6. Padahal targetnya dia 1,6 atau ke bawah gitu. Ternyata dia keluar sampai 1,7 dolar. Berarti ini kan di bawah target ya atau eh, di luar target gitu ya. Jadi harus segera diperbaiki. Nah, gunanya KPI ini tadi seperti ini. Jadi tahu di bulan ini ternyata KPI dari supply chain cost ini nggak sesuai target nih. Jadi harus ada perbaikan segera di bulan tersebut. Kemudian masuk di bulan Februari ternyata sudah mulai membaik 1,69, turun sedikit ya walaupun hanya turun 0,01 dolar. Kemudian seterusnya hingga di bulan Mei dan Juni itu dia sesuai dengan target. Jadi harganya tidak di atas 1,6 dolar. Makanya warnanya hijau gitu ya. Kemudian kita lihat lagi misalnya dari customer ya, dari perspektif customer, KPI customer. Nah, itu ada namanya stock availability atau ketersediaan stok di distributor. Dia harapan perusahaannya adalah ketersediaan stok di distributor itu selalu dalam range 98% atau hampir stok itu lengkap, semua stok itu lengkap 98% ya. Kemudian ternyata setelah dilihat di bulan pertama itu nilai stoknya hanya sekitar 97,6%, yang berarti mendekati target tapi belum mencapai target. Makanya berwarna kuning. Jadi butuh pengawasan lebih lanjut agar mencapai target yang diinginkan. Kemudian di bulan Februari malah anjlok gitu ya, stoknya malah makin kosong. Jadi nilainya 94,3%. Diwarnailah BSC-nya dengan warna merah bahwa stok yang ada di distributor ini jauh di bawah target gitu. Jadi harus benar-benar perbaikan segera agar stoknya meningkat dan sesuai dengan target yang ada. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pasti untuk mendapatkan loyalitas dan kepuasan dari customer. Customer ketika datang barang yang nggak ada kan jadi bete gitu ya. Aduh, baru mau beli kok malah stoknya nggak ada terus. Nah, makanya harus ditingkatkan segera agar mencapai dengan target, yaitu stok yang ada 98%. Kemudian dari proses learning and growth itu ada KPI-nya masing-masing ya. Kemudian diukur per bulan itu apakah mencapai dan tidak mencapai. Nah, apa fungsi dari BSC report ini? Ya, fungsinya untuk top level manajemen mengetahui
apa yang harus dilakukan. Kalau dia nggak mencapai target, perbaikan apa yang harus dilakukan segera. Kalau dia mendekati target, pengawasan apa yang harus dilakukan. Atau ketika dia sudah mencapai target, maka reward apa yang harus diberikan oleh perusahaan tersebut seperti itu. Jadi kembali lagi ke tujuan awal BSC tadi adalah sebagai alat ukur ya, alat ukur dari suatu perusahaan terhadap performa yang diberikannya gitu. Jadi kalau nanti teman-teman kerja di perusahaan dan disuruh membuat BSC itu tahap awalnya seperti ini dulu ya. Dibikin dulu perspektifnya apa, tujuannya apa, mengukurnya bagaimana, KPI-nya apa, target KPI-nya berapa, kemudian yang dilakukan untuk mencapai tujuannya apa-apa aja gitu. Nah, baru nanti endingnya akan berupa report seperti ini. Jadi ini merupakan prosesnya awalannya, inisiatifnya, apa-apa aja yang harus dilakukan. Kemudian endingnya nanti akan berupa report seperti ini. Jadi the real BSC report itu seperti ini. Hasil akhir dari dilakukannya BSC itu seperti ini. Ada rapot nilai merah, nilai kuning, nilai hijau gitu ya. Nah, kemudian ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki diri agar perusahaannya tetap berjalan dengan baik gitu. Nah, kemudian saya summary-kan dari kuliah hari ini, berarti kita sudah paham mengenai balance scorecard ya. Jadi balance scorecard itu merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur performa dari perusahaan, untuk mengidentifikasi apa-apa saja yang harus ditingkatkan dalam suatu perusahaan tersebut. Misal dari segi financial, dari segi internal proses bisnis, dari segi pelanggan, dan dari segi learning and growth yang nantinya ujungnya akan menghasilkan outcome yang baik terhadap perusahaan tersebut. Jadi balance scorecard itu diawali dengan adanya visi dan strategi, visi misi dari perusahaan itu. Ingin jadi apa? Ingin membuat apa? Ingin tujuan perusahaan itu berdiri untuk apa? Kemudian akan dianalisis berdasarkan masing-masing unsur dari BSC-nya, seperti unsur keuangan, internal bisnis proses, dari pelanggan hingga pertumbuhan dan perkembangannya begitu. Jadi nanti endingnya akan berupa report seperti ini. Oke. Oke, kira-kira itu mengenai materi BSC. Ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Kira-kira ada yang mau ditanyain, misalnya tentang KPI-nya kah, tentang BSC-nya, atau tentang apapun? Ya, ya. Siapa nih? Tri ya? Mm-mm. Nah, oke. Makasih Putri buat pertanyaannya. Jadi ini tadi benar ya, ada measure-nya, ada KPI-nya, kemudian ada targetnya. Nah, kalau tidak mencapai targetnya bagaimana? Ya, berarti harus ada segera proses perbaikan. Itu gunanya dari BSC ini sendiri. Jadi nanti ketika hasil akhirnya BSC report ini keluar, kemudian seperti yang Putri bilang tadi, ternyata dia merah atau bahkan kuning atau bahkan merah gitu kan. Berarti kan harus ada perbaikan segera. Nah, cara perbaikannya seperti apa? Mungkin juga bisa pakai Six Sigma seperti ini, di-define masalahnya apa, kenapa tidak tercapai, diukur, dianalisis gitu ya. Kemudian juga bisa melaksanakan inisiatif yang berkelanjutan. Jadi kalau tadi cara misalnya menggunakan menaikkan kepuasan pelanggan ini dengan inisiatif seperti ini, dicek lagi, dikontrol lagi apakah inisiatif ini sudah dilaksanakan dengan baik. Seperti misalnya waktu respon yang diberikan sudah baikkah, survei kepuasan pelanggannya baikkah, atau bagaimana. Jadi KPI yang tidak mencapai target ini sendiri juga menjadi proses pembelajaran bagi perusahaan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi dari segi apa nih yang nggak mencapai? Misal dari keuangan, berarti harus di breakdown lagi. Kenapa keuangannya nggak nyampe? Kenapa laba bersihnya nggak sampai? Kenapa biaya produksinya terlalu besar? Nah, berarti kan harus ada di breakdown lagi apa yang harus dilakukan untuk mengurangi biaya produksi atau untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan tersebut seperti itu. Jadi BSC ini memang tujuannya dilakukan atau dilaksanakan untuk melihat apakah mencapai atau tidak mencapai target itu pada endingnya. Nah, kemudian ketika dia mencapai target, pastinya akan mendapatkan reward gitu ya dari perusahaan. Nah, ketika tidak mencapai target, bagaimana? Kan itu pertanyaan Putri. Berarti ketika tidak mencapai target,
dilakukan pengembangan dan perbaikan bagaimana agar targetnya tercapai. Jadi, seperti saya berikan contoh di sini tadi kan, ketika di bulan Januari itu merah, kemudian dilakukan perbaikan. Bagaimana agar eh, skornya itu sesuai dengan target yang kita tentukan. Kemudian dia kuning hasilnya ya, kuning berarti perbaikannya sudah berjalan, namun belum optimal. Dilakukan lagi proses perbaikan sampai skornya ini hijau gitu. Jadi target BSC-nya tercapai dan kita dapat katakan bahwa performa perusahaan itu berjalan dengan baik gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ibu maaf mau bertanya, Ya. itu kan misalnya diambil contoh pada bulan Januari itu kan yang merah ada beberapa, ada yang finansial, ada yang proses sama learning and growth ya Bu. Nah Mm-mm. itu untuk perbaikannya itu dilakukan dalam satu waktu yang sama atau bergantian misalnya dimulai dari finansialnya dulu, dilakukan perbaikan, kemudian dilihat pada bulan berikutnya atau dilakukan pada satu waktu yang sama. Gitu. Oke, ya, bagus pertanyaannya, Rosmala. Jadi ketika terjadi eh, targetnya tidak mencapai gitu ya di tiap bulannya dan mungkin di tiap bagian unsur dari BSC-nya di finansialnya nggak kecapai di bulan Januari, terus di bulan Januari juga ternyata prosesnya nggak tercapai, learning on and growth-nya juga nggak tercapai, itu bagaimana? Apakah perbaikannya dalam satu waktu begitu ya? Tentu saja sebaiknya perbaikannya itu segera. Jadi kalau misalnya masalah itu terjadi di bulan Januari, maka di bulan Februari kalau bisa masalah itu sudah terselesaikan. Apalagi kalau tadi measure KPI-nya itu per bulan gitu ya, bukan per tahun. Makanya kan harus perbaikan segera. Nah, perbaikannya bagaimana? Apakah langsung brok gitu diperbaiki semua? Ya, tergantung bagiannya. Jadi di perusahaan-perusahaan itu kan ada bagian ya. Ada bagian keuangan, ada bagian produksi, ada bagian R&D, ada bagian humas. Nah, diperbaiki berdasarkan per bagiannya masing-masing. Jadi kalau dari segi finansial itu bermasalah, kemudian dicari tim finansial itu akan mencari di bagian mana masalahnya itu terjadi, misal di bagian produksi. Nah, kemudian cari produksinya itu ada masalah di mana. Jadi tidak semua masalah itu bersumber dari satu kegiatan yang sama. Jadi nanti akan dicari source dari masalah tersebut. Makanya itu kita laksanakan yang namanya proses Six Sigma ini ya. Jadi di-define masalahnya apa, di mana terjadi masalahnya itu. Misal terjadinya ketika di proses produksinya atau nanti terjadi masalahnya ketika di proses distribusinya gitu ya. Kemudian ternyata setelah digali lebih lanjut terjadi masalahnya di proses produksinya karena karyawannya kurang pengalaman atau kurang skill. Ternyata karyawan baru makanya produknya bermasalah. Nah, berarti kan itu kembali lagi ke learning and growth. Ternyata learning and growth-nya yang bermasalah. Berarti yang akan bertindak di situ adalah di bagian SDM ya, di bagian SDM dari perusahaan. Berarti apa nih? Nah, karyawan yang bermasalah tadi mungkin bisa dipanggil, di mentor terlebih dahulu, diberikan pelatihan. Nah, berarti penyelesaiannya ujungnya ada di bagian SDM dari suatu perusahaan, dari learning and growth-nya. Tapi mungkin ketika masalahnya itu terjadi di mesin, di proses produksi gitu. Nah, berarti kan penyelesaiannya dari tim produksi sendiri. Jadi bagaimana caranya agar mesin itu menghasilkan produk yang optimal, penyelesaiannya juga optimal. Jadi berbeda-beda ya. Kita define dulu masalahnya dengan metode Six Sigma ini. Kita cari dulu akar masalahnya apa, baru dilakukan penyelesaiannya. Jadi bisa jadi penyelesaiannya itu berasal dari bagian-bagian yang berbeda dari perusahaan tersebut. Mungkin dikerjakan dalam satu waktu, mungkin karena kan perusahaan itu ada berbagai bagian ya, jadi mungkin saat penyelesaian masalah finansial terjadi juga di waktu yang sama proses penyelesaian di bagian proses gitu, di bagian produksi. Kemudian di saat yang bersamaan juga karyawan yang tadi melakukan kesalahan itu dilatih gitu. Jadi bisa dilakukan dalam satu waktu, tapi di bagian-bagian yang berbeda dari source masalah atau target yang perlu diperbaiki segera. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas? Kira-kira ya, Sudah Ibu. ini totalnya 38 ya mahasiswanya kata Pak Bimo ya. 37. Ini ada di Zoom 33, berarti ada 4 ya tidak hadir. Oke. Ini nanti absennya bagaimana? Apakah ada recordnya atau gimana? Oh, tadi udah absen dari my class berarti ya?
oke. Berarti untuk absen aman ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Di hari Sabtu yang cerah ini, hari apa nih? Hari Sabtu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, nanti kalau kalian misalnya butuh bahannya, nanti boleh saya kasih. Nanti ketua kelasnya boleh kontak saya atau kontak siapa ya? Kontak Pak Bimo. Atau nanti biasanya di mana kalau kalian dapat materi kuliah di mana dikirimnya? Di Japri ya. Oh ya udah, nanti ketua kelasnya hubungi saya aja ya. Nanti saya kasih nomornya. Ini ketua kelasnya siapa? Putri, Putri. Putri. Saya kirim nomor saya sama Putri ya. Nanti WA aja nanti saya kalau butuh materinya nanti saya kirim. Oke, oke, masuk ya. Saya kirim pesannya. Oke, demikian sudah paham ya mengenai BSC ya. Apa-apa aja unsur-unsurnya, ada 4 perspektif tadi. Kemudian dari 4 perspektif itu kita breakdown menjadi berbagai metrik untuk mengukurnya dengan KPI, ada targetnya, ada inisiatifnya apa gitu. Nanti diharapkan kalian ketika bekerja di suatu perusahaan mampu menyusun BSC report ini agar perusahaannya dapat berjalan dengan optimal. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian ya. Ini berapa SKS sih? Berapa SKS ini mata kuliahnya? 2 ya? Kalian pakai SKS kan ya? Oh, beda ya? Sorry, sorry, saya lupa. Berarti ini sekarang jam 11:20 ya udah kita cukupkan aja lah ya. Mungkin teman-teman sekalian juga pada mau istirahat. Nanti kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut, mungkin bisa minta kontak saya sama Putri ya. Boleh di Japri, saya santai orangnya. Kalau kalian mau nanya, boleh di Japri. Mau minta materi juga boleh. Atau mau nanya tentang skill lab yang kemarin, perhitungan OEE juga boleh. Oke. Kalau nggak ada yang ditanya